Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali untuk pembahasan tentang perencanaan pembangunan. Untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang poin penting di dalam perencanaan pembangunan. Setelah beberapa sesi kita membahas tentang pembangunan dari mulai konsep dan beberapa teori. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan kesempatan untuk kita bagaimana memahami apa itu perencanaan. Untuk itu, saya ingin menampilkan teori tentang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini pada aspek teori perencanaannya. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang sangat mendasar di dalam kita memahami tentang perencanaan pembangunan, yaitu terkait dengan teori perencanaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teori itu adalah abstraksi dari kenyataan. Jadi sebuah keadaan dikonstruksi, kemudian diberi narasi, lalu pada akhirnya kita akan memperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena tersebut. Itu sekilas tentang pengertian daripada teori. Nah, terkait dengan teori perencanaan, maka sebenarnya kita sedang melakukan abstraksi tentang perencanaan, atau kita sedang mengkonstruksi dan mendeskripsikan apa itu perencanaan. Sekilas, pandangan umum mengatakan bahwa perencanaan itu adalah proses menentukan atau proses memilih satu di antara sekian alternatif, di antara sekian pilihan akan tindakan yang akan dilakukan. Jadi secara sederhana, perencanaan itu adalah proses menentukan atau proses memilih alternatif dari sekian pilihan yang ada. Nah, itu perencanaan secara umum. Nah, bagaimana kita kemudian melihat perencanaan itu dalam perspektif teori, gitu ya, atau setidaknya dalam paradigma konsep atau model, gitu ya.
Tentu saja untuk menjadi sebuah teori, gitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan apakah hal tersebut sudah melewati suatu prosedur atau tahapan-tahapan serta langkah-langkah yang eh, sistematis. Jadi teori itu tidak ujug-ujug, tidak lahir tiba-tiba, tapi setelah melalui proses eh, yang berjenjang. Gitu. Tentu saja ini sistematis, gitu. Mulai dari identifikasi, verifikasi, gitu ya, sampai kepada pengambilan kesimpulan. Dan yang kedua, sebuah konsep dan teori itu juga harus memiliki pemikiran yang orisinal. Gitu. Jadi berdasarkan suatu pemikiran yang hakiki, merupakan sebuah pandangan yang otentik tentang fenomena yang dimaksud. Nah, yang ketiganya adalah memiliki representation form, artinya ada bentuk yang bisa kita representasikan sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah konsep dan sebagai sebuah teori. Nah, jadi setidaknya tahapan itulah yang mendasari sebuah teori lahir. Teori itu lahir setelah melewati tahapan-tahapan, langkah-langkah yang sistematik, mulai dari identifikasi, verifikasi, dan kesimpulan. Kemudian juga melibatkan sebuah pemikiran yang otentik, yang orisinal, gitu ya, yang asli, gitu ya. Dan tentu saja harus berwujud ke dalam sebuah bentuk atau form yang kira-kira ini merepresentasikan fenomena yang akan diformulasikan. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan tadi, ada satu teori, sebenarnya ada banyak teori tentang perencanaan, tapi saya mengambil satu saja teori, gitu ya, yang disebut dengan teori perencanaan Hansen, gitu. Yang kalau disingkat ini, teori perencanaan Hansen ini adalah SITAR. SITAR itu adalah dari sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radikal. Gitu. Di teori perencanaan Hansen ini disingkat dengan SITAR. Apa itu sinoptik? Adalah perencanaan dengan pendekatan sistem. Objek dipandang sebagai suatu kesatuan dengan misi sebagai tujuannya. Jadi tentu saja dalam hal ini perencanaan meliputi aspek yang mengandung tujuan, gitu. Apa yang ingin dicapai, gitu. Nah, melalui misi apa
pencapaian itu dilakukan. Nah, tentu saja ini tidak linier, gitu ya, dari visi ke tujuan, tetapi ini adalah berada dalam kerangka sistem. Kita tahu bahwa sistem itu setidaknya melibatkan input, proses, dan output. Jadi kalau kita sederhanakan sinoptik ini, teori sinoptik ini, gitu, bahwa suatu perencanaan itu gitu, meliputi hal-hal yang terkait dengan inputnya apa, gitu. Kemudian prosesnya seperti apa, lalu pada ujungnya nanti akan melahirkan output yang bagaimana. Nah, input, proses, dan output ini, gitu ya, itu sebuah suatu kesatuan yang integral, gitu ya, menjadi sebuah misi yang tentu saja nanti akan mengarah kepada pencapaian tujuan. Esensinya adalah gitu ya, bahwa perencanaan itu harus mengandung substansi yang jelas, harus mengandung misi yang jelas, harus dapat menunjukkan tujuan yang jelas. Itu secara sinoptik, gitu. Nah, langkah-langkah perencanaan secara sinoptik itu meliputi, pertama adalah pengenalan problem dan lingkungan. Jadi suatu perencanaan itu berangkat dari masalahnya apa. Terus berada di mana masalah itu berada. Jadi problemnya apa, lingkungannya bagaimana. Penting itu pengenalan terhadap masalah. Dan ini menjadi langkah awal dari suatu proses perencanaan. Nah, langkah berikutnya adalah setelah pengenalan program dan lingkungan, yaitu estimasi ruang lingkup problem dan lingkungannya itu sendiri. Jadi perkiraan gitu ya, ruang lingkup permasalahan itu meliputi aspek apa saja. Misalnya apakah dalam aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, politik, atau dalam aspek kebijakan. Nah, itu jadi memetakan lah itu dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, bagaimana kita memetakan permasalahan dalam konteks lingkungan yang lebih luas, ya, kira-kira begitu. Dan yang ketiga adalah klasifikasi kemungkinan penyelesaiannya. Jadi setelah teridentifikasi masalahnya, dipetakan dalam konteks lingkungan yang lebih luas, lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita mencoba membuat klasifikasi penyelesaian masalahnya seperti apa. Kemungkinan-kemungkinan yang akan dijadikan sebagai media untuk penyelesaian masalahnya seperti apa. Keempat, baru kemudian dilakukan investigasi terhadap masalah dan lingkungan. Jadi tentu investigasi ini lebih kepada pengenalan lapangan, diobservasi gitu ya, ditinjau ke lapangan bagaimana ini setelah tadi dicoba diestimasi, dikenali, lalu kemudian diobservasi, gitu ya, diinvestigasi lah. Gitu. Nah setelah melakukan langkah itu, baru muncul kemudian beberapa alternatif, pilihan-pilihan tindakan, gitu ya.
pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan, gitu. Yang berupa alternatif-alternatif. Gitu. Karena sejatinya tadi saya katakan bahwa perencanaan itu adalah proses memilih alternatif dari sekian banyak pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang ada. Jadi bagaimana kita memilih alternatif itu? Nah, tentu saja ada tahapan-tahapan dari mulai tadi pengenalan masalah, kemudian estimasi ruang lingkup permasalahan, serta klasifikasi sampai kepada implikasi. Dan yang terakhir tentu dari langkah perencanaan secara sinoptik ini adalah melakukan evaluasi, penilaian gitu, terhadap alternatif yang dipilih. Gitu. Dilakukan evaluasi, dinilai, gitu, dikaji, gitu. Kenapa alternatif ini yang dipilih? Gitu. Nah, kira-kira itulah tahapan-tahapan perencanaan, gitu ya, secara sinoptik. Nah, dalam istilah lain, synoptic planning ini adalah dikatakan juga sebagai sistem planning, gitu. Sistem perencanaan, gitu. Atau rational system approach, gitu. Ada juga yang istilahkan sebagai rational comprehensive planning. Jadi kalau ada istilah sistem plan, rational system approach, atau rational comprehensive planning, itu adalah synoptic planning. Yang tahapan-tahapannya tadi sudah disampaikan. Berikutnya, gitu, incremental. Perencanaan incremental, yaitu perencanaan yang berpegang pada kemampuan organisasi dan anggotanya. Teori ini umumnya digunakan untuk perencanaan jangka pendek. Jadi ya, ini perencanaan yang sifatnya sederhana, gitu ya. Jadi hanya mengandalkan kepada kemampuan ada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Gitu. Ya, biasanya ini lingkupnya kecil, sifatnya jangka pendek. Ya, di dalam kepanitiaan, gitu ya. Panitia Agustusan misalnya, gitu ya. Itu membuat sebuah perencanaan, gitu ya. Jadi berkumpullah para anggota panitia itu, lalu kemudian membuat tahapan-tahapan kegiatan yang saya kira ini sangat sangat sederhana yang sifatnya incremental. Yang ketiga adalah transaktif. Perencanaan transaktif itu adalah perencanaan dengan penekanan pada kemampuan individu. Jadi ide-ide dievaluasikan kepada setiap anggota dari organisasi agar setiap individu mampu mengadakan perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah proses yang melibatkan banyak orang dan setiap orang ditantang untuk memiliki pandangan atau menyodorkan alternatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai, gitu. Jadi ditantang adanya ide-ide, gitu, dari setiap anggota dalam organisasi itu, nah nanti ditampung kemudian menjadi alternatif-alternatif yang harus dipilih, gitu ya. Jadi dengan demikian ya sifatnya transaktif, gitu. Kenapa disebut dengan transaktif planning itu ya karena ya setiap orang boleh mengajukan ide, gagasan tentang cara untuk mencapai tujuan yang kemudian nanti dijadikan sebagai alternatif daripada
kegiatan perencanaan. Berikutnya, gitu ya, sitar itu kan tadi A-nya itu adalah advokasi. Gitu ya. Advokasi planning, jadi teori perencanaan dengan penekanan pada hal-hal yang bersifat umum. Teori ini bertolak dari pengamatan empirik atas dasar argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai. Nah, ini berbeda dengan yang tadi transaktif. Kalau transaktif itu sangat individual. Masing-masing anggota mengajukan gagasannya, menyampaikan idenya. Nah, tapi dalam advokasi planning, gitu ya, ini lebih sifatnya lebih umum, lebih empirik, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, yang pernah terjadi, gitu ya. Kemudian diberi argumentasi yang rasional, logis, maka muncullah alternatif perencanaan, alternatif alternatif yang akan dijadikan sebagai pilihan di dalam perencanaan. Itu kalau tadi apa istilahnya yang transaktif gitu ya, bedaannya dengan advokasi ya, transaktif lebih individual, kalau advokasi ini cenderung lebih kolektif. Dan yang terakhir adalah radikal. Teori ini menekankan pada kebebasan lembaga lokal untuk melakukan perencanaan sendiri agar dapat mengubah keadaan lembaga dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sifatnya sporadik, gitu ya. Jadi cepat, gitu ya. Disegerakan, gitu ya. Karena harus mengambil langkah-langkah yang tadi yang radikal itu maksudnya adalah mendasar gitu, sporadik gitu, sporadis gitu. Ya gerakannya sangat simultan begitu ya. Makanya disebut dengan radikal planning. Jadi 5 jenis perencanaan menurut Hansen. Jadi yang pertama adalah sinoptik, yang kedua incremental, gitu ya. Yang ketiga transaktif, gitu ya. Yang keempat advokasi, yang kelima adalah radikal. Nah, ini secara garis besar teori perencanaan yang ingin saya kedepankan sebelum kita nanti membahas tentang perencanaan pembangunan. Mengapa saya kira teori ini lebih tepat gitu, dikemukakan, mengingat beberapa teori pembangunan yang sudah saya kemukakan dalam sesi sebelumnya mengandung makna yang artinya lebih multidimensional, gitu ya. Itu lebih memiliki banyak pendekatan. Nah, sehingga ketika kita berbicara perencanaan pembangunan, berarti kita akan memilih, gitu ya, alternatif dari sekian alternatif yang ada, gitu ya. Maka bagaimana caranya memilih itu ya, maka teori perencanaan ini diharapkan mampu memberikan guidance, gitu ya, memberikan bimbingan bagaimana kita bisa menyusun sebuah perencanaan pembangunan itu dengan baik, gitu ya. Saudara sekalian, saya kira
itu sepintas tentang teori perencanaan yang akan menjadikan dasar bagi kita untuk membicarakan tentang perencanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang. Saya kira sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.